Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada hari ini kami bersyukur akan kasih setia-Mu yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Allah, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dan kiranya firman yang boleh kami dengar meneguhkan dan menguatkan kami di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, ayat ini memperlihatkan satu pola dalam kehidupan yang juga terlihat di dalam bangsa Israel. Mereka sering jatuh dalam dosa. Mereka kemudian mengalami kesulitan dan berakhir berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah senantiasa selalu mengirimkan penolong bagi mereka. Ini pola yang berulang-ulang terlihat di sepanjang kitab Hakim-Hakim. Dan ketika kita boleh melihat lebih dalam, ayat ini bercerita bukan hanya tentang sejarah bangsa Israel saja, tapi juga ingin memperlihatkan bagaimana Tuhan yang begitu setia, kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Bahkan ketika umatnya sering berubah-ubah atau menjauh daripadanya. Dan ini adalah pesan yang relevan bagi kita pada hari ini dan juga minggu ini. Dan menjadi kekuatan, meneguhkan dan mengingatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga tentu menghadapi ragam berbagai tantangan. Ada kesalahpahaman, ada emosi, konflik, ataupun tekanan ekonomi, sosial, ataupun kelelahan emosional. Tidak sedikit kita juga memperlihatkan gambaran atau pola seperti bangsa Israel yang ketika berada di dalam hal-hal yang sulit menjauh dari Tuhan, mengandalkan diri sendiri atau juga mengabaikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui kebenarannya. Namun kita kembali diingatkan kabar baik yang bagi kita tentu menjadi penghibur dan penguat. Kabar baiknya adalah Tuhan menyertai, kasih setianya tidak akan meninggalkan kita. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah begitu berkuasa dan begitu penuh dengan kasih. Tuhan Allah mengambil inisiatif. Bangsa Israel tidak selalu mencari Tuhan terlebih dahulu, tetapi Tuhan tetap bertindak dengan membangkitkan hakim-hakim untuk menolong mereka. Ini juga menunjukkan bahwa kasih Tuhan bukan hanya bergantung pada kesempurnaan yang kita lakukan atau usaha atau upaya, melainkan pada karakter Allah yang memang penuh dengan belas kasih. Dan begitu juga kita diingatkan di tengah-tengah keluarga. Ini berarti Tuhan juga peduli dengan keadaan setiap orang, bahkan di tengah-tengah keluarga. Ketika hubungan mulai renggang, ketika komunikasi tidak berjalan baik, atau ketika kita merasa kehilangan arah, tetapi kita juga boleh mengingat Tuhan Allah senantiasa menyertai kita. Ia tetap bekerja bagi kita. Ia menolong. Ia memberikan penuntun penopang bagi kita. Firman Tuhan yang menguatkan, membimbing, dan memberikan perubahan, kesadaran bagi kita untuk selalu senantiasa di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penting untuk menyadari bahwa pertolongan Tuhan sering kali datang, bahkan ketika kita berada di dalam hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Hakim-hakim
diingatkan, hakim-hakim dibangkitkan, bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya menjadi pengingat, tetapi juga menjadi pengarah umat untuk kembali kepada Tuhan. Artinya juga ada ajakan bagi setiap orang yang dipanggil, yang dipilih untuk menjadi terang. Kita di tengah-tengah keluarga, setiap individu juga perlu meresponnya di dalam keteguhan dan di dalam tindakan perubahan yang nyata. Seperti contoh, ketika kita adalah orang tua, kiranya ini juga bisa berarti kita lebih sungguh-sungguh untuk membimbing anak-anak di dalam iman. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui teladan hidup. Begitu juga anak-anak belajar, bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga anak-anak boleh tetap setia untuk mempraktikkan sikap yang baik. Ketika mereka juga boleh mendapatkan teladan yang baik dari orang tua, mengandalkan Tuhan dalam kesulitan, mereka juga akan belajar melakukan hal yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak pun perlu untuk senantiasa belajar, bertumbuh di dalam Tuhan. Itu artinya anak-anak juga belajar untuk menghormati orang tua, belajar hidup di tengah-tengah tantangan dunia, pengambil keputusan yang setia. Ketika pun ada kesalahan, ia juga berusaha untuk memohon maaf, jangan ragu juga untuk mengakui dan memperbaiki. Tuhan melindungi dan menerima setiap orang yang mau datang kepadanya. Akhirnya, renungan ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam dosa, di dalam siklus yang berulang kali membawa kita ke dalam dosa, ada pemulihan Allah. Begitu juga ketika itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Kita tidak harus terjebak pada siklus yang sama. Dengan kesadaran dan pertolongan Tuhan, kita bisa memutuskan pola yang tidak sehat dan membangun kehidupan yang lebih baik. Kita boleh mengingat bahwa pembaharuan cinta kasih Allah selalu baru, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, dan menuntun kita untuk lebih bersukacita, lebih bersemangat menjalani hidup karena Tuhan Allah menyertai kita, menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah untuk kasih setiamu kepada kami melalui firman yang boleh kami dengar. Kami mengingat bagaimana kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan umat manusia. Dan begitu juga kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat kasih setiamu dan menuntun kami untuk tidak melakukan, mengulang kesalahan dan dosa-dosa yang kami telah perbuat. Melainkan kami mau bertumbuh, kami mau dibentuk, dan kami mau mentransformasi kehidupan kami agar lebih melekat dan kami bisa lebih setia di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.